Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa, silakan menempatkan diri dalam posisi yang nyaman, karena kita tidak akan ada interaksi kalau seperti ada di kuliah di dalam kelas gitu ya, atau luring, karena kita melalui daring. Jadi ini satu arah, jadi saya nanti hanya akan menjelaskan. Harapannya dari apa yang saya jelaskan di sini, adik-adik semua itu bisa menangkap esensi atau inti dari chapter 5, yaitu mengenai ethics and social responsibility, etika dan tanggung jawab sosial. Kenapa sih etika itu penting dalam menjalankan bisnis? Kemudian apa kaitannya dengan tanggung jawab sosial? Atau ada yang baru pernah dengar mengenai social responsibility? Nah, kita akan bahas di chapter 5. Oke, langsung saja ya. Jadi kadang itu etika itu sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis. Ini ya, ethical value atau nilai etika. Banyak manajer itu yang terpeleset ke dalam perilaku yang tidak etis atau ilegal hanya karena mereka tidak memiliki keberanian untuk bertindak dan membela yang benar. Nanti kita biasanya nih, saya akan bahas mengenai kasusnya Enron, kasusnya WorldCom. Itu biasanya kasus yang sesuai dengan bidang kita di ranah akuntansi dan keuangan. Kemudian ada social responsibility. Kemudian pendekatan fundamental apa yang terkait dengan isu etika. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau WorldCom itu adalah salah satu dari banyak contoh dari penyelewengan moral dan etika. Makanya kasus ini terkenal dengan istilah skandal keuangan perusahaan, atau kalau di Enron itu terkenal dengan skandal akuntansi keuangan. Kemudian ada yang menyebut akhirnya kasus ini sebagai Enronitis. Jadi WorldCom, Enron itu adalah salah satu dari banyak contoh dari penyelewengan moral dan skandal keuangan perusahaan secara luas yang membuat topik tentang etika itu harus dikedepankan, nggak boleh dilalaikan etika ini. Nah, sebenarnya apa sih etika? Etika merupakan kode prinsip dan nilai moral yang membangun perilaku seseorang atau sebuah kelompok yang berhubungan dengan benar atau salah. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu adalah bahwa etika itu berkaitan dengan right or wrong, tindakan benar dan salah. Cuman sebenarnya ada pendapat lain bahwa sebenarnya etika itu tidak berkaitan dengan right or wrong. Yang berkaitan dengan right or wrong ini adalah hukum. Etika itu ranahnya adalah good or bad, baik atau buruk. Jadi ini saya memberitahu beberapa pendapat.
Cuman kalau saya sih sebenarnya cenderung lebih ke bahwa etika itu berkaitan dengan baik atau buruk, sedangkan benar atau salah ini ranahnya pada hukum. Nah, etika adalah penentu standar-standar dari mana yang baik. Nah, ini standar-standar dari mana yang baik atau buruk dalam tindakan dan keputusan. Sebenarnya juga masih ada korelasi ya. Sebenarnya etika itu adalah baik atau buruk. Nah, etika ini dapat dipahami dengan lebih jelas ketika dibandingkan dengan perilaku yang ditentukan oleh hukum dan pilihan bebas. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa perilaku manusia dibagi ke dalam kategori. Kategori yang pertama adalah hukum yang ada, di mana nilai-nilai dan standar-standar ditulis dalam sistem hukum dan diselenggarakan di pengadilan. Nah, di dalam area ini, pihak pembuat undang-undang menentukan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi semua orang dan perusahaan dengan cara tertentu, seperti mendapatkan surat izin mengemudi atau membayar pajak perusahaan. Kemudian, domain of free choice, bidang dari pilihan bebas berada di ujung seberang timbangan di sini ya, dan berhubungan dengan perilaku yang tidak bisa tersentuh hukum, dan kebebasannya sangatlah dinikmati oleh individu atau organisasi. Pilihan yang dibuat seorang manajer tentang di mana ia akan makan siang, atau pilihan dari perusahaan musik tentang jumlah CD yang akan dirilis adalah contoh dari pilihan bebas. Nah, di antara wilayah ini ya, antara wilayah legal standar dan juga personal standar, ada namanya wilayah etika. Wilayah ini tidak memiliki hukum yang spesifik, tetapi terdapat standar-standar tingkah laku berdasarkan prinsip dan nilai yang dipegang tentang tingkah laku moral yang menuntun seorang individu atau sebuah perusahaan. Contohnya, para eksekutif di Enron ini tidak melanggar hukum. Jadi sebenarnya dalam kasus Enron itu para manajer tidak melanggar hukum tertentu dengan menyuruh para pegawai untuk lebih banyak membeli saham, bahkan ketika mereka percaya bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan finansial dan harga saham sepertinya akan turun. Namun, ternyata perilaku ini jelas-jelas merupakan pelanggaran tanggung jawab etis yang dilakukan para eksekutif pada para pegawainya. Manajer-manajer ini bertindak berdasarkan self-interest. Jadi ada kepentingan sendiri daripada berdasarkan kewajibannya terhadap pegawai dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, dilema etis. Apakah yang akan Anda lakukan jika Anda berada di dilema etis? Dilema etis ini muncul dalam situasi yang menyangkut benar atau salah ketika nilai-nilai menjadi bertentangan. Benar dan salah tidak bisa secara jelas dikenali. Individu yang harus membuat pilihan etis dalam sebuah organisasi. Nah, berikut ini adalah dilema yang mungkin akan dihadapi manajer. Ini ada beberapa dilema yang mungkin akan dihadapi manajer dalam sebuah perusahaan. Contohnya, perusahaan Anda memerlukan screening daftar pengawasan teroris untuk semua pegawai baru yang kurang lebih akan memakan waktu 24 jam sejak perintah itu diberikan. Nah, Anda sebagai manajer dapat menutup transaksi yang menguntungkan dengan seorang pelanggan yang mungkin akan menjadi pelanggan tetap jika Anda sepakat untuk mengirimkan produknya dalam waktu semalam. Bahkan, meskipun itu berarti screening daftar pengawasan yang akan harus dilakukan setelah fakta tersebut. Nah, berikut ini ada kriteria pengambilan keputusan etis.
Jadi sebenarnya kriterianya apa sih kalau kita melakukan pengambilan keputusan etis? Nah, sebagian besar dilema etis melibatkan konflik antara kebutuhan sebagian pihak dan keseluruhan pihak. Ya, sebagian dan keseluruhan pihak. Misalkan individu melawan organisasi atau organisasi melawan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya nih, haruskah sebuah perusahaan melakukan pengawasan terhadap tingkah laku manajer di luar tempat kerja yang mungkin akan menguntungkan perusahaan secara keseluruhan, tetapi mengurangi kebebasan pegawai milik manajer tersebut? Atau contoh lainnya, haruskah produk-produk yang gagal memenuhi standar yang sulit dari administrasi obat dan makanan diekspor ke negara lain di mana standarnya lebih rendah yang akan menguntungkan perusahaan tetapi akan membahayakan masyarakat dunia? Nah, itu adalah contoh-contoh case yang berada di wilayah dilema etis. Nah, manajer-manajer yang berhadapan dengan jenis-jenis pilihan etis tersebut yang sulit ini seringkali mendapatkan keuntungan dari yang namanya strategi normatif, yaitu strategi yang didasarkan kepada norma dan nilai untuk membimbing keputusan mereka. Etika normatif ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menggambarkan nilai-nilai dalam membimbing pengambilan keputusan yang etis. Keempat pendekatan ini yang akan membantu manajer adalah ini: utilitarian approach, individualism approach, moral rights approach, justice approach. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini semua karena ada di buku. Jadi silakan dibaca sendiri karena ini akan memakan waktu yang lama. Nah, yang penting itu adalah ini pilihan etis seorang manajer. Di sini ada tingkatan, ada 3 tingkatan pengembangan moral pribadi. Kalau kita lihat di sini mulai ada leadership style atau gaya kepemimpinan. Kemudian di sini ada perilaku pegawai, employee behavior. Nah, di level 1 ini namanya adalah pada tingkat pre-konvensional. Di mana di sini di dalam tahap ini setiap individu mementingkan penghargaan dan hukuman dari pihak luar dan mematuhi pihak berwenang untuk menghindari konsekuensi yang akan mengganggu dirinya. Gaya memimpin ini bersifat memaksa atau autokrasi. Perilaku pegawai akhirnya dia hanya sebatas penyelesaian tugas saja. Kemudian tingkat kedua ada pada tingkatan konvensional. Nah, pada tingkatan ini orang-orang belajar untuk mengonfirmasi pengharapan akan perilaku yang baik sebagaimana yang ditentukan oleh rekan kerja, keluarga, teman, dan masyarakat. Memenuhi kewajiban sosial dan interpersonal adalah hal yang penting. Nah, ini gaya kepemimpinannya membimbing atau memberi semangat dan berorientasi pada tim. Ini perilaku pegawainya, mereka cenderung berkolaborasi atau bekerja sama pada saat bekerja. Kemudian tingkat ketiga, ini ada namanya tingkatan post konvensional. Dalam tingkatan ini juga disebut sebagai tingkatan dengan dasar yang kuat, di mana individu
diarahkan oleh serangkaian nilai-nilai internal yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hak internasional, dan bahkan tidak akan mematuhi peraturan atau hukum yang melanggar prinsip-prinsip ini. Gaya kepemimpinannya ini berdaya ubah atau pemimpin yang mengabdi. Jadi melayani, pemimpin itu bersifat melayani. Maka perilaku pegawai ini yang diberdayakan, mampu berpartisipasi penuh. Lanjut, kita akan berbicara mengenai organisasi. Nilai yang diambil atau yang diadaptasi oleh organisasi ini sangat penting. Jarang sekali nilai organisasi itu berasal dari nilai personal atau dari manajer. Nah, sebagian besar orang itu percaya bahwa tugas utama mereka itu adalah memenuhi tanggung jawab dan harapan yang lain. Nah, ini kita masuk, ini maaf ya, ada notif biasa game. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk yang menarik nih, ya, topik yang menarik biasanya yang paling menarik pada saat kita diskusi itu adalah ini. Jadi yang paling debatnya itu adalah mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan itu? Sekarang coba kita melangkah pada permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan. Di satu sisi, konsep tanggung jawab sosial seperti halnya etika dapat dengan mudah dimengerti, membedakan mana yang salah dan mana yang benar serta melakukan hal yang benar. Artinya menjadi warga perusahaan yang baik. Arti dari CSR ini adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan melakukan tindakan yang akan berperan terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta organisasi. Jadi pada tingkatan tanggung jawab sosial ini yang dipikirkan oleh perusahaan itu tidak hanya profit, tapi sudah mulai lebih luas, yaitu alam, lingkungan, kemudian masyarakat. Nah, tapi biasanya CSR ini juga jadi banyak orang yang memahami CSR ini dengan keyakinan yang berbeda-beda mengenai tindakan apa yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini menarik nih kalau untuk dikaji ataupun diteliti. Kemudian masuk kepada pemangku kepentingan dalam organisasi. Sebenarnya apa sih? Siapa pemangku kepentingan dan apa pemangku kepentingan atau stakeholder? Jadi sebenarnya ada istilah stakeholder, ada shareholder, nah itu beda. Untuk stakeholder, ini adalah kelompok apapun yang berada di dalam maupun di luar organisasi yang memiliki andil dalam kinerja organisasi. Setiap pemangku kepentingan memiliki kriteria yang berbeda dalam menentukan suatu tindakan karena setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda pula dalam organisasi. Contohnya nih, Walmart ini menggunakan siasat tawar-menawar yang agresif dengan pemasok sehingga Walmart dapat memberikan harga yang rendah bagi pelanggan. Beberapa pihak yang berkepentingan menganggap bahwa perilaku perusahaan seperti ini sebagai perilaku yang bertanggung jawab karena menguntungkan pelanggan dan memaksa pemasok untuk lebih efisien.
Namun ada pula pemangku kepentingan lain yang beranggapan berbeda atau malah sebaliknya. Dan ini ya, tiap stakeholder memiliki perbedaan kriteria dari responnya. Kepentingannya pun juga berbeda. Nah, sekarang tugas saudara adalah mengidentifikasi, menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah stakeholder itu? Yang kedua, carilah salah satu perusahaan, kemudian identifikasi siapa saja stakeholder dari perusahaan tersebut. Jadi ada 2 pertanyaan. Apa yang disebut dengan stakeholder? Yang kedua, carilah salah satu perusahaan TBK. Kalau ini khusus yang TBK. Kemudian identifikasi siapa stakeholder dari perusahaan itu. Ini sifatnya individu. Kemudian diketik ya. Kalau di buku itu ada contohnya, itu adalah perusahaan Monsanto. Di situ dijelaskan pemangku kepentingannya siapa saja pemangku kepentingan di perusahaan itu. Nah, ini kalau ini ada namanya konsep piramid. Ada pendekatan hukum, pasar, stakeholder, dan aktivis. Ini ya, kalau ini namanya total corporate responsibility. Ini lanjut pada mengatur mengenai etika organisasi. Di ini ada namanya ethical individual. Ini etika secara individu. Jadi sebenarnya tiap individu itu wajib beretika, yaitu selalu bersikap jujur, memiliki integritas yang baik, perkembangan moral juga bagus. Sedangkan ketika dia memimpin, itu juga ada namanya kepemimpinan yang beretika. Artinya bahwa ini menawarkan tindakan dan selalu berkomitmen pada etika dan membantu yang lain sesuai dengan etika yang dianut atau yang diterapkan. Makanya dalam suatu struktur organisasi nanti muncul namanya kode etik. Kalau di akuntansi, di bidang akuntansi kan ada namanya kode etik akuntan atau kode etik akuntan publik. Oh, sudah habis. Jadi saya mau menambahkan kalau untuk kode etik itu adalah pernyataan resmi dari nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika dan sosial. Nah, kode etik ini menyampaikan pada para pegawai akan apa yang dibela oleh perusahaan mereka.
Jadi organisasi yang beretika itu ada di dalamnya, itu harus ada kepemimpinan yang beretika, ada kode etik, ada komite etika, kemudian ada namanya nanti dukungan bagi whistleblower. Nah ini ya etika dan di tempat baru. Ini yang dicontohkan di sini adalah perusahaan-perusahaan telekomunikasi atau virtual work yang memiliki waktu yang fleksibel. Maka untuk kasus yang ini berarti perusahaan harus memiliki standar yang tinggi pada etika dan tanggung jawab sosial agar mampu ini kedepannya itu bisa membawa tidak hanya bisnis tapi juga merangkul masyarakat di sekitar perusahaan itu lebih ke masa depan yang lebih baik lagi. Jadi itu etika dan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Oke, ini adalah slide yang terakhir. Kalau kurang jelas silahkan dibaca dan dipahami sendiri. Ada di buku ya, di bab 5 buku LDAF. Kemudian jangan lupa ini tugasnya tadi ya, mengenai stakeholder. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa langsung dikerjakan dan langsung di submit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.